Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Triuni Rahayu, NIM 40421035, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Peradaban Bumiayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang belajar. Poin yang pertama yaitu definisi belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Belajar adalah proses aktivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa dan yang bersifat menetap. Ada 4 ciri belajar yaitu perubahan, bersifat permanen, adanya usaha, dan adanya perubahan karena proses belajar. Dikutip Barlow tahun 1985 dalam bukunya Educational Psychology, The Teaching Learning Process berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Pendapat ini diungkapkan dalam pernyataan ringkasnya bahwa belajar adalah a process of progressive behavior adaptation. Berdasarkan eksperimennya, B.F. Skinner percaya bahwa proses adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal apabila ia diberi penguat. Hinzman dalam bukunya The Psychology of Learning and Memory berpendapat, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam organisme, manusia atau hewan, disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Jadi, pandangan Hinzman, perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi organisme. Menurut Robert M. Gigne tahun 1970, belajar merupakan kegiatan yang kompleks dan hasil belajar berupa kapabilitas. Timbulnya kapabilitas disebabkan stimulus yang berasal dari lingkungan, proses kognitif yang dilakukan oleh peserta didik. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Gigne tahun 1970 mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Menurut Gigne, belajar terdiri dari 3 komponen penting, yaitu kondisi eksternal stimulus dari lingkungan dalam acara, kondisi internal yang menggambarkan keadaan internal dan proses kognitif peserta didik, dan hasil belajar yang menggambarkan informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Hudojo mengemukakan belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan keterampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi, dan berkembang disebabkan belajar. Karena itu, seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Menurut Sadiman, belajar adalah proses kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan atau kognitif dan keterampilan psikomotorik maupun menyangkut nilai dan sikap afektif. Menurut Charles Skinner, seperti yang dikutip oleh M. Daliono, belajar adalah perubahan pada perbuatan sebagai akibat dari latihan. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Terdapat 4 tujuan pendidikan meliputi tujuan umum, tujuan institusional, kurikuler, dan tujuan instruksional. Poin yang A yaitu tujuan umum. Biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan.
Jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Poin B. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap warga siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, seperti tujuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, kejuruan, dan tujuan pendidikan tinggi. Tujuan institusional berhubungan dengan visi dan misi suatu lembaga pendidikan. Artinya, visi dan misi lembaga pendidikan tertentu dirumuskan sesuai dengan tujuan institusional. Selanjutnya, tujuan kurikuler. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Tujuan pendidikan yang keempat yaitu tujuan instruksional, merupakan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Ada dua jenis tujuan pembelajaran, yakni tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Bentuk perilaku yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran umum biasanya perilaku yang masih bersifat umum, yang melibatkan skop dan sequence, yang luas dalam bahan pembelajaran tertentu, sehingga bentuk perilaku yang dirumuskan belum operasional yang tidak dapat diobservasi pada waktu setelah proses pembelajaran berakhir. Sedangkan, bentuk perilaku pada rumusan tujuan pembelajaran khusus merupakan perilaku yang dapat diuji atau diobservasi keberhasilannya setelah suatu proses pembelajaran berlangsung. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus inilah salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru. Sebab, sampai tujuan pembelajaran umum dirumuskan oleh para pengembang kurikulum, tugas guru adalah menjabarkan tujuan pembelajaran umum ke dalam tujuan pembelajaran khusus. Hasil proses belajar. Hasil dari proses belajar yang dilakukan peserta didik berdampak pada 3 perubahan pada dirinya, yaitu perubahan pengetahuan, atau disebut dengan kognitif, selanjutnya perubahan keterampilan, atau disebut juga psikomotor, dan perubahan nilai dan sikap, atau disebut afektif. Poin yang A yaitu perubahan pengetahuan, kognitif, mencangkup kemampuan intelektual mengenal lingkungan yang terdiri atas 6 macam kemampuan yang disusun secara hierarkis, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Kognitif dibagi dalam 6 bagian yaitu 1. Knowledge atau pengetahuan, meliputi informasi dan fakta yang dapat dikuasai melalui hafalan untuk diingat. 2. Comprehension atau pemahaman, merupakan kesanggupan untuk menyatakan suatu definisi, rumusan, menafsirkan suatu teori. Ketiga, application atau penerapan, menggunakan suatu pengertian, konsep, prinsip, teori yang memerlukan penguasaan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. 4. Analisis
yaitu kemampuan untuk menguraikan sesuatu dalam unsur-unsurnya, misalnya analisis hubungan antara masyarakat dengan alam dan jagat raya. Yang kelima, sintesis, yaitu kesanggupan untuk melihat hubungan antara sejumlah unsur. Yang keenam, evaluasi atau penilaian. Penilaian berdasarkan bukti-bukti atau kriteria tertentu. Contoh perubahan kognitif. Kemampuan untuk membaca merupakan salah satu kemampuan kognitif yang dapat dilihat ketika pertama kali mengenal huruf. Kemampuan ini merupakan salah satu yang menunjukkan kognitif anak dalam beberapa tingkatan. Poin B, perubahan keterampilan atau disebut juga psikomotor, yaitu kemampuan motorik, mengingatkan dan mengordinasikan gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual, kemampuan jasmani, gerakan-gerakan terlatih, dan komunikasi non-deskriptif. Simpson, Winkel 1999, Fleischmann dan Quaintance 1984 dapat mengklasifikasikan atas: pertama, persepsi, meliputi kemampuan memilah-memilah atau mendiskriminasikan dua perangsang atau lebih berdasarkan pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing perangsang. 2. Kesiapan melakukan suatu pekerjaan, meliputi kemampuan diri dalam kemampuan di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. 3. Gerakan terbimbing, meliputi kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh atau gerakan peniruan. Gerakan terbiasa meliputi kemampuan melakukan sesuatu rangkaian gerakan dengan lancar, karena sudah dilatih sebelumnya, tanpa memperhatikan contoh yang diberikan. 4. Gerakan kompleks, meliputi kemampuan untuk melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari beberapa komponen secara lancar, tepat, dan efisien. Contoh perubahan psikomotor. Menulis merupakan tahap awal dalam melihat motorik seseorang ketika memasuki masa sekolah. Hal ini terjadi ketika awal pendidikan dasar. Keterampilan tangan sangat dilatih dan terus berlatih hingga mampu menulis. Poin yang terakhir yaitu perubahan nilai dan sikap, atau disebut juga dengan afektif, mencakup kemampuan emosional dalam menghayati sesuatu hal yang meliputi 5 macam kemampuan emosional disusun secara hierarkis, yaitu kesadaran, partisipasi, penghayatan nilai, pengorganisasian nilai, karakterisasi diri. Afektif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Receiving, menerima, menaruh perhatian terhadap nilai tertentu. 2. Responding, atau merespon, yaitu memperlihatkan reaksi terhadap norma tertentu, menunjukkan kesedihan dan kerelaan untuk merespon, merasa puas dalam merespon. 3. Valuing, atau menghargai, yaitu menerima suatu norma, menghargai suatu norma, dan mengikat diri pada norma tersebut. 4. Organization, atau organisasi, membentuk suatu konsep tentang suatu nilai, menyusun suatu sistem nilai-nilai. Yang kelima, karakterisasi berdasarkan nilai atau kompleks nilai, mewujudkan nilai-nilai dalam pribadi sehingga merupakan watak seseorang. Norma itu menjadi bagian diri pribadi. Contoh perubahan afektif: mengerjakan tugas dengan baik. Hal ini bentuk pengelolaan atas apa yang telah dipelajari. Pengelolaan ini menandakan seseorang telah memahami apa yang telah disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran. Berikut merupakan beberapa sumber yang saya gunakan dalam penyusunan materi yang telah saya paparkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.